Halo Sobat Dokfaisa, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Adiwinata. Nah, teman-teman, hari ini saya mau memberikan update rekomendasi terbaru tentang siapa saja sih yang boleh divaksin COVID-19, khususnya bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit penyerta atau penyakit-penyakit lain, atau kita sebutnya sebagai penyakit komorbid. Nah, sebelumnya saya mau bilang dahulu bahwa Dokfaisa ataupun saya sebagai pribadi tidak disponsori oleh salah satu perusahaan vaksin COVID-19 manapun. Jadi murni ini merupakan itikat baik kami untuk memberikan informasi di masyarakat. Nah, sebetulnya video kali ini merupakan update dari video kami sebelumnya tentang siapa saja sih yang boleh atau layak divaksin COVID-19. Jadi seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa vaksin COVID-19 ataupun tentang berita-berita tentang COVID-19 ini akan terus berkembang. Jadi apa yang dahulu tidak boleh nanti mungkin akan boleh, dan apa yang dahulu direkomendasikan mungkin menjadi tidak direkomendasikan. Jadi untuk Sobat Dokpfizer agar tetap update, jangan lupa untuk subscribe ke Instagram dan juga YouTube dari Dokpfizer ini. Nah, jadi mungkin teman-teman masih ingat waktu itu ada yang menanyakan bahwa di video saya sebelumnya tentang rekomendasi vaksin COVID-19 tentang ibu hamil menyusui, waktu itu tidak boleh, tapi ternyata sekarang ibu menyusui sudah boleh untuk divaksin COVID-19. Nah, jadi hari ini yang ingin saya bagikan adalah merupakan surat edaran atau rekomendasi PAPDI. PAPDI ini merupakan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia yang tertanggal 18 Maret 2021 tentang rekomendasi mereka terkait pemberian vaksin COVID-19 pada pasien-pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid. Nah, di dalamnya ada beberapa berita baik untuk bagi kalian yang sudah menunggu-nunggu untuk divaksin COVID-19. Tapi sebelumnya adalah saya harus katakan bahwa ini baru rekomendasi dari PAPDI. Jadi, rekomendasi ini akan diteruskan kepada pemerintah untuk dibuatkan petunjuk teknis penyuntikan vaksinnya. Tapi ini mungkin untuk sekedar teman-teman tahu dulu saja. Jadi yang pertama adalah pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu adalah suatu penyakit di mana kekebalan tubuh dari seorang manusia itu bukan hanya melawan dari bakteri-bakteri yang jahat atau suatu zat-zat yang jahat, tetapi adanya kelainan di mana akibatnya daya tahan tubuh itu malah menyerang sel-sel tubuh yang normal. Seperti penyakit-penyakit ini seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan sebagainya. Mungkin beberapa dari kalian yang menonton video ini merupakan teman-teman yang penyandang penyakit autoimun. Nah, jadi ada berita baik untuk kalian bahwa dari PAPDI, untuk bagi mereka atau buat teman-teman yang menyandang penyakit autoimun ini layak untuk mendapatkan vaksinasi apabila penyakitnya sudah stabil sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat teman-teman. Nah, kemudian ada pernyataan lagi tentang alergi obat. Jadi memang ada beberapa macam obat yang mungkin menjadi perlu perhatian apabila kalau vaksin COVID-19 itu mempunyai kandungan dari obat-obat tersebut. Tetapi apabila vaksin COVID-19 tidak mempunyai di dalamnya yang Sobat Divi pakai itu tidak mengandung komponen obat-obat seperti antibiotik neomycin, polymyxin, ataupun streptomycin dan gentamicin, maka kalau tidak mengandung komponen tersebut, ya boleh untuk divaksinasi. Kemudian ada pertanyaan tentang alergi makanan. Dok, saya suka alergi udang, saya alergi kepiting dan sebagainya, boleh nggak saya vaksin COVID-19? Saya takut pada saat divaksin saya juga nanti alergi. Ternyata pengurus PAPDI perhimpunan PAPDI ini telah menyatakan rekomendasi bahwa alergi makanan tidak menjadi penghalang untuk kalian untuk dilakukannya vaksinasi COVID-19. Kemudian, bagi Anda penderita asma, apabila asma Anda sudah terkontrol, maka boleh untuk dilakukan vaksin COVID-19. Nah, begitu juga untuk bagi teman-teman yang suka alergi, pagi-pagi bersin-bersin, selalu pilek, dikatakan oleh dokter ini suatu alergi, ataupun disebut penyakitnya rinitis alergika atau rinitis alergi, maka itu juga bukan penghalang bagi Sobat TV untuk dilakukan vaksin COVID-19. Kemudian, apabila ada gatal-gatal yang merupakan penyakit dermatitis atopik, ataupun juga itu tidak merupakan penghalang untuk dilakukan vaksin COVID-19. Nah, di sini juga ada update yang menarik adalah bagi para penderita penyakit HIV, apabila dalam kondisi klinis yang baik dan telah minum obat ARV atau antiretrovirus secara teratur, maka boleh loh divaksin COVID-19 ini. Tapi kalau ragu, silakan berkonsultasi dengan dokter Anda. Nah, kemudian bagi para penderita penyakit paru obstruktif kronik,
ataupun penyakit paru interstisial, itu juga boleh untuk dilakukan vaksin COVID-19 sepanjang kondisinya baik, tidak dalam keadaan akut, dan telah terkontrol. Nah, kemudian untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit hati. Nah, jadi saya bacakan saja bahwa vaksinasi ini biasanya efeknya akan menurun seiring dengan perjalanan penyakit hatinya. Jadi kalau penyakit hatinya nanti suatu saat makin berat, maka efektivitas dari vaksin ini perlu diketahui biasanya akan menurun. Sehingga justru vaksin COVID-19 ini dapat direkomendasikan pada saat awal dari sakit penyakit hati tersebut. Jadi jadi justru kalau misalkan pada pasien-pasien yang ada penyakit hati, tanya dulu ke dokter, ini masih bermanfaat atau tidak. Justru pada stadium awal, efektivitasnya justru yang terbesar. Nah, jika memungkinkan bagi Anda yang sedang menjalani program atau sedang masuk dalam transplant list, daftar penerima transplant hati, jadi jika memungkinkan vaksinasi ini bisa diberikan sebelumnya. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan sirosis hati, maka vaksin yang terpilih adalah vaksin-vaksin yang menggunakan virus yang telah diinaktifkan, seperti yang beredar di masyarakat, yaitu CoronaVac ini. Nah, kemudian, tapi buat kalian yang telah menjalani transplantasi hati, vaksin COVID-19 ini boleh diberikan minimal 3 bulan setelah transplantasi dan sudah menggunakan obat-obat penekan daya tahan tubuh atau imunosupresan dengan dosis yang minimal. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin yang sering juga adalah, dok saya darah tinggi, jadi boleh divaksin atau enggak? Dulu memang masih jadi perdebatan, tapi sekarang dinyatakan boleh selama tekanan darahnya di bawah 180/110 dan atau tidak ada kondisi akut seperti krisis hipertensi. Nah, kemudian ini berita yang sangat-sangat baik juga bagi Anda yang mengalami gangguan ginjal, yaitu gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal ini kita bagi dua dulu nih, gangguan ginjal kronik yang sudah dicuci darah atau dialisis dan yang belum dicuci darah ataupun non dialisis. Nah, jadi bagi para penyakit gagal ginjal kronik yang non dialisa dan dialisa saat ini secara dan stabil, sekali lagi kata kuncinya stabil, maka layak untuk memberikan vaksin COVID-19. Karena justru seperti yang saya bilang waktu itu, para penyandang penyakit gagal ginjal kronik ini mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terkena COVID-19 dan bahkan berubah menjadi COVID-19 dengan derajat yang berat. Jadi memang perlu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud stabil pada penyakit ginjal ini adalah dalam arti saat ini tidak ada komplikasi akutnya, tidak sedang dalam bicaranya kacau karena kadar racun yang sangat meningkat, tidak lagi sesak nafas karena kelebihan cairan yang sangat berlebihan karena penyakit ginjalnya, dan penilaian itu memang dilakukan oleh dokter. Sehingga mungkin teman-teman sebelumnya perlu dahulu untuk dinilai oleh dokter yang terkait untuk dinyatakan layak atau tidak. Tapi prinsipnya bahwa boleh diberikan vaksin COVID-19 kalau stabil saat ini untuk penderita penyakit ginjal. Nah, kemudian untuk pasien-pasien dengan jantung, masalah jantung ini juga sering banget ditanyakan ke saya. Pada prinsipnya adalah pasien-pasien dengan gagal jantung dan juga penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan, ataupun juga dengan irama yang tidak teratur atau aritmia, semuanya boleh dilakukan vaksinasi apabila saat ini keadaannya stabil dan tidak dalam keadaan akut. Nah, kemudian kita maju lagi, jadi kita bahasnya secara organ nih. Nah, sekarang kita maju lagi ke bagian pencernaan. Jadi prinsipnya penyakit-penyakit yang ada di saluran pencernaan itu, apabila Anda menderitanya, itu sebetulnya boleh untuk dilakukan vaksinasi. Cuman yang memang harus dipertimbangkan adalah apabila Anda menderita penyakit yang disebut inflammatory bowel disease, atau kita sebutnya IBD. Nah, jadi IBD tersebut, kalau sedang akut, maka harus ditunda dahulu vaksinnya. Nah, nanti dinyatakan dahulu oleh dokter, apakah layak atau tidak. Nah, kemudian untuk diabetes mellitus atau pasien dengan penyakit gula saat ini boleh untuk dilakukan vaksin COVID-19, bahkan sudah tidak menggunakan kriteria HbA1c lagi, tapi memang dianjurkan kalau tetap gula darahnya terkontrol dan selama tidak dalam keadaan akut. Sekali lagi, gula darahnya tiba-tiba lagi melonjak tinggi 600, pasien yang bicaranya kacau, ketika diperiksa darahnya terlalu asam, maka tidak boleh dahulu. Cuman terlepas dari itu, kalau stabil gula darahnya terkontrol, boleh untuk dilakukan vaksin COVID-19 saat ini. Nah, kemudian bagaimana dengan kalian yang menderita penyakit gondok? Nah, penyakit gondoknya kita lihat dulu nih. Ada yang benjolan atau kita sebutnya nodul tiroid. Nah, di sini dikatakan dari PAPDI bahwa vaksin COVID-19 boleh diberikan selama tidak ada keluhan.
Kemudian bagi Anda yang menderita penyakit gondok yang berlebihan ataupun kekurangan, kita sebutnya sebagai hipertiroid ataupun hipotiroid, baik yang disebabkan oleh karena autoimun ataupun non autoimun. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Graves disease atau penyakit Hashimoto. Dalam hal ini, jika klinisnya sudah stabil, maka vaksin COVID-19 sudah dapat diberikan kepada teman-teman. Nah, kemudian untuk pada pasien-pasien dengan kanker darah, dengan kanker tumor padat, atau ada penyakit lain terkait gangguan di sistem darah, yaitu seperti talasemia, hemofilia, ataupun lainnya, maka perlu dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis penyakit dalam, kalau perlu dengan konsultan ahli darah untuk menyatakan, untuk bertanya dulu apakah boleh layak atau tidak divaksin COVID-19. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi bahwa bagi kalian yang telah divaksin COVID-19, dalam hal ini Sinovac atau CoronaVac, itu dapat mendonorkan darahnya setelah 3 hari pasca vaksinasi apabila tidak terdapat efek samping vaksinasi. Tetapi memang dalam PABDI ini tetap merekomendasikan adalah untuk individu yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 tidak direkomendasikan menjadi pendonor terapi plasma konvalesen. Nah, itu perlu dicatat ya teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi PABDI juga tetap menganjurkan bahwa jika seorang pernah terkena COVID-19 dan telah sembuh lebih dari 3 bulan, maka itu juga harus divaksin COVID-19. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Nanti untuk cuplikan dari suratnya ini akan saya bagikan di Instagram saya, Adiwinata Randi, dan juga di Instagram Dok Pfizer. Apabila masih ada keraguan ataupun ingin bertanya apakah saya boleh divaksin, apakah saya dengan penyakit ini dengan ini boleh divaksin, boleh dikomunikasikan ke kolom komentar kami atau di Instagram kami. Dan dokter pun saat ini juga sudah diberikan kewenangan untuk memberikan, dokter penyakit dalam ya, untuk memberikan surat keterangan kelayakan vaksin COVID-19 apabila diperlukan oleh pemerintah. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe apabila Anda menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.